Kela, kamu makin pandai saja. Kalau dulu untuk menulis huruf mengalami kesulitan, namun sekarang Kela lebih luas pengetahuannya daripada Mama. Wah, Mama, masa begitu? Kela jadi bangga. Tapi selalu harus ingat, karena hikmat Kela itu tidak dapat dibandingkan dengan firman Tuhan yang tertinggi dan mencakup seluruh pengetahuan. Bahkan hukumnya jauh lebih bijak daripada yang dibuat profesor sekalipun. Itu baru benar. Kita minta bijaksana tertinggi dari firman Tuhan yang dijelaskan oleh hambanya tentang apa yang terjadi setelah Ratu Ester mengundang Raja Ahasiveros. Yuk serius dengar dan taat firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh selalu beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, malam itu hati dari Haman riang gembira karena dia sudah mendapatkan ide untuk membalaskan sakit hatinya kepada Mordekhai. Dan besok Haman akan melaporkan Mordekhai kepada raja agar Mordekhai bisa digantung. Dalam hati dia berkata, siapa yang akan menolongmu Mordekhai? Rencanaku begitu sempurna. Nah, adik-adik, tetapi malam itu Raja Ahasiveros tidak bisa tidur, hatinya gelisah. Itulah mengapa kemudian raja memerintahkan pegawai istana untuk membacakan catatan sejarah dari kerajaan Persia. Tentu dalam penentuan Tuhan, pegawai itu membacakan cerita tentang Mordekhai yang menggagalkan upaya pembunuhan kepada Raja Ahasiveros. Mendengar itu, kemudian raja bertanya kepada pegawainya, kehormatan apakah yang telah diberikan kepada Mordekhai ini? Jawab pegawainya, tidak ada tuanku raja. Tidak ada sama sekali tuanku raja. Kemudian raja berpikir apa yang layak diberikan kepada Mordekhai. Sampai besok paginya raja belum mendapatkan ide, dan di pagi itu Haman telah menghadap raja untuk melaporkan Mordekhai. Namun sebelum Haman berkata-kata, raja telah bertanya kepadanya, Haman, siap raja, apakah yang pantas dilakukan untuk orang yang dihormati raja? Haman berpikir dalam hatinya, siapakah yang dihormati raja selain daripada aku? Nah, karena pikiran itulah kemudian dengan licik Haman berkata kepada raja, Tuanku raja, untuk orang yang tuanku hormati, hendaklah dikenakan pakaian kebesaran yang dikenakan raja sendiri dan dinaikkan kepada tunggangan raja sendiri dan ditaruh mahkota di atas kepalanya. Kemudian pembesar Persia harus berseru di depannya, beginilah dilakukan untuk orang yang dihormati raja. Kemudian raja berkata, baik, kamu lakukan itu untuk Mordekhai dan tidak ada kata sepatah kata pun yang terlewatkan. Nah, mendengar itu Mordekhai menjadi sangat sedih sekali dan dia sangat malu. Tetapi perintah raja tidak bisa ditolaknya, adik-adik. Dia kemudian mengenakan pakaian kebesaran Raja Ahasiveros kepada Mordekhai, kemudian mengenakan mahkota di atas kepalanya, kemudian menaikkan Mordekhai di atas tunggangan raja sendiri, kemudian mengarak Mordekhai dan berseru, beginilah dilakukan kepada orang yang dihormati raja. Setelah itu, adik-adik, Haman pulang dengan perasaan sedih dan malu, dan dia kemudian mengumpulkan teman-temannya dan juga Zeres istrinya menceritakan apa yang baru saja dia alami. Mendengar itu,
Istri dan teman-temannya menjadi sangat takut. Kemudian mereka berkata, jika di hadapan Mordekai yang adalah orang Yahudi engkau telah jatuh, maka engkau tidak akan sanggup menghadapi dia. Orang-orang ini, adik-adik, melihat kegentaran, melihat ada kuasa yang besar yang melindungi orang-orang Yahudi, yang melindungi Mordekai. Tidak lama setelah itu, datanglah pengawal Raja Ahasiweros mengundang Haman untuk segera pergi ke dalam pesta perjamuan yang diadakan oleh Ester. Ketika berjumpa dengan Ester, Raja sangat gembira hatinya. Maka Raja berkata kepada Ratu Ester, "Hai Ratu, apakah yang kau ingini? Dari setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Adik-adik, mendengar perkataan Raja ini, Ratu Ester melihat sebuah tanda baik bahwa dia bisa bicara kepada Raja. Karena itulah kemudian Ratu Ester berkata kepada Raja Ahasiweros, "Tuanku Raja, berikanlah nyawa hamba kepada hamba dan nyawa saudara-saudara hamba. Karena sebagai bangsa kami telah dijual untuk dimusnahkan. Kalau sekiranya kami dijual untuk dijadikan budak, kami tidak akan bicara kepada Tuanku Raja. Tetapi kengerian ini sungguh tidak dapat hamba lihat, Tuanku Raja." "Apa? Siapakah yang berani mempunyai niat jahat seperti itu, Ratu?" kata Raja Ahasiweros. "Orang itu adalah Haman, Tuanku Raja." "Haman!" Hati Raja sangat panas untuk menenangkan diri dia keluar ke taman. Tetapi Haman telah melihat bahwa Raja begitu murka dan pasti akan menjatuhkan hukuman padanya. Itulah mengapa kemudian Haman mendekati tempat Ester berbaring, kemudian bersujud di sana memohon belas kasihan Ester supaya Haman dibebaskan. Tetapi pada waktu itu Raja Ahasiweros kembali masuk dan mendapati Haman melakukan sesuatu yang melanggar sopan santun. Mengapa? Karena yang boleh mendekati tempat pembaringan ratu hanyalah raja. Itulah mengapa raja semakin murka. Apalagi ada pengawal raja yang kemudian berkata kepada raja, melaporkan kepada raja, "Ya Tuanku Raja, Haman juga telah mendirikan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai, orang yang Tuanku Raja hormati itu. Kurang ajar, tangkap Haman dan gantung dia pada tiang gantungan itu." Jadi adik-adik, justru Hamanlah yang akhirnya dihukum mati oleh Raja Ahasiweros. Setelah itu Ratu Ester menceritakan kepada Raja apa hubungan kekerabatannya dia dengan Mordekai. Mordekai diangkat menjadi Perdana Menteri. Adik-adik, dari sini kita dapat melihat bahwa di balik kuasa jahat manusia, rancangan-rancangan yang mereka lakukan begitu rapinya, tetapi masih ada kuasa Tuhan yang sanggup menggagalkan rencana-rencana mereka. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan penuh belas kasihan untuk menolong umatnya agar mereka terhindar dari pembinasaan. Bukankah ini yang Tuhan Yesus juga lakukan, adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita orang-orang berdosa dari kebinasaan. Ketika utusan Tuhan dimuliakan, musuh-musuhnya menjadi gentar. Demikianlah juga ketika Yesus dimuliakan, musuh-musuhnya menjadi gentar. Biarlah ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita untuk beriman kepada Dia yang sanggup mengatasi segala sesuatu, yang sanggup merancang segala sesuatu dengan bijaksana untuk kebaikan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memuliakan Tuhan Yesus Kristus menjadi
Tuhan menjadi Raja yang sungguh-sungguh mengasihi dan membebaskan kami. Dan kami bersyukur untuk hikmat bijaksana-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatu, merancang segala sesuatu untuk kebaikan kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita ini sebenarnya murid bijak atau murid bebel ya? Wah, kalau ditanya begitu pasti semua anak-anak maunya jadi murid bijak. Mereka sama-sama menerima undangan yang masuk dalam sebuah relasi. Tapi beda banget. Tentu saja yang berhikmat adalah murid yang memegang perkataan firman Tuhan secara mendalam dan tepat. Jadi, walau kelihatan sama, tetapi sesungguhnya bisa berlawanan. Akhir dari sejarah dunia ini berada dalam tangan Allah yang akan membawa kemuliaan buat sang pengantara. Sumber hikmat itu yaitu Yesus Kristus. Lanjutkan terus dari hikmat itu yang besok kita baca dari Ester 8 ayat 3 sampai dengan Ester 10. Dadah!